Baiklah, langsung saja kita masuk pada inti pembahasan dalam wawancara kita hari ini. Berbicara tentang fakta kemanusiaan di dalam puisi, di sini saya menggunakan pendekatan strukturalisme genetik untuk mengkajinya. Langsung saja, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang puisi yang telah Ibu ciptakan. Sebelumnya, dalam penelitian ini saya mengambil 5 judul puisi dari 125 judul puisi yang telah Ibu Evaria Razak tuliskan dalam buku antologi puisinya yang berjudul Sajak Rindu Buton Selatan Kepada Kasih. Judul yang pertama yaitu Belukar Waktu. Yang kedua adalah Tangis Kawanku untuk Palestina. Puisi yang ketiga yaitu Untuk 53 Abdi Negara. Puisi yang keempat yaitu Cerita Lelaki, dan puisi yang terakhir yaitu Beringin Segala Musim. Langsung saja kita ke puisi yang pertama yaitu Belukar Waktu. Mungkin Ibu bisa menceritakan proses penciptaan dari puisi Belukar Waktu ini. Sebelum saya menceritakan, mungkin bisa tolong dibacakan narasi dari puisi Belukar Waktunya. Baik. Langsung saja. Puisi yang berjudul Belukar Waktu. Menjadi seseorang yang tabah, yang tangguh, yang bersahaja, bukan terbentuk dalam waktu singkat. Nah, itu dulu. Jadi untuk pertama judulnya dulu Belukar Waktu. Kenapa saya ngambil belukar? Bukan perjalanan waktu misal. Kenapa saya ambil belukar? Pertama, kalau kita menyebut belukar, yang muncul di pikiran saya ketika saya membayangkan belukar adalah belukar itu ada pohon-pohon, hutan, bukan hanya pohon-pohon yang misal yang rindang, tapi ada duri, ada hewan buas, ada hewan berbisa di sana di dalam belukar itu. Makanya saya ambil belukar waktu itu adalah analogi dari perjalanan kita dari masa ke masa yang tidak begitu mudah. Analoginya adalah belukar. Ada hewan buasnya, ada cobaannya pasti, ada bisa, pasti ada hal-hal yang menyakitkan pada saat kita melalui masa ke masa, waktu ke waktu tentang tengah-tengah perjalanan kita. Seperti kemudian pada bait pertama menjadi seseorang yang tabah, menjadi seseorang yang tangguh, tidak terbentuk dalam seperti apa tadi? Waktu singkat ya. Ada banyak orang menginginkan bahkan berdoa, Tuhan kuatkan aku, Tuhan tolong buat aku menjadi tabah. Tapi yakin saja tanpa kita dikasih ujian atau melalui hal-hal yang rumit, ketangguhan dan ketabahan itu tidak mungkin terbentuk. Jadi kalau kita minta kekuatan sama Tuhan, minta ketangguhan, minta ketabahan, kemudian kita berada pada posisi yang ditempa terus-terusan, perasaan kita, hidup kita dihadirkan masalah dan lain sebagainya ya. Karena memang kita mau dibentuk, dalam prosesnya kita mau dibentuk menjadi sesuatu. Apakah kita menjadi orang yang kemudian sabar, tabah, padanya bisa tangguh, itu adalah sebuah proses yang tidak singkat atau tidak mudah. Ada banyak hal yang kita lalui di sana. Oke, next baris kedua. Engkau yang terluka, engkau yang kehilangan, engkau yang kesulitan, engkau yang kekurangan, engkau yang ditindas, engkau yang diabaikan, engkau yang ditimpa beruntun beban, tersenyumlah. Itu cara waktu membuatmu tunduk. Coba yang pertama tadi apa? Engkau yang terluka. Engkau yang terluka. Saya yakin setiap orang ya, setiap manusia pasti pernah merasakan luka. Pasti dari segala apapun sumbernya. Apakah dari orang terdekat, misal keluarga, misal teman, atau pasangan. Seperti itu. Selanjutnya, engkau yang kehilangan. Oke, dalam perjalanan kita pasti pernah kehilangan sesuatu. Apakah kita kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita, atau kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang? Pasti pernah. Jadi kehilangan di sini dia universal, banyak hal, bukan hanya person, tapi misal kita kehilangan kepercayaannya orang, kita kehilangan cintanya orang, kita kehilangan kasih sayang orang terhadap kita,
pada ini kita sendiri tanpa siapapun selain nafas kita dan Tuhan. Oke, selanjutnya engkau ya. Engkau yang kekurangan. Engkau yang kekurangan. Oke, saya pikir pasti orang tidak serta-merta punya segalanya. Kita sekalipun kita punya apa, mungkin tidak semua orang, apalagi yang terlahir langsung mewarisi kekayaan turun-temurun, misal turunannya Bakri atau siapalah yang terkaya di dunia. Tapi sebagian perjalanan orang itu mereka pernah berada pada posisi yang kita tidak punya apa-apa. Mungkin untuk makan saja kita harus batas-batasi, kita harus hitung-hitungan untuk memenuhi kebutuhan kita, atau untuk melakukan sesuatu kita tidak punya materialnya tapi kita pengen melakukannya. Jadi dalam kondisi selanjutnya Engkau yang ditindas. Oke. Ketika kita melakukan sesuatu yang menurut versi kita atau subjektivitas kita itu adalah satu kebaikan, tapi ada orang-orang yang kemudian merasa itu tidak benar. Jadi kita ditekan sedemikian rupa supaya apa yang kita niatkan untuk kita lakukan itu tidak terjadi. Padahal pure di niatan kita ini baik untuk mungkin masa depan kita, untuk mungkin intinya hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Tapi ada yang merasa mungkin terancam dengan itu, atau kamu tidak pantas untuk itu. Kamu itu sebenarnya sudah begini saja, kamu tidak pantas lagi di sana, kamu tidak pantas lagi sudah Mi. Gitu. Ada hal-hal yang seperti itu dalam perjalanan. Oke, next. Engkau yang diabaikan. Kita sudah melakukan misalnya sudah banyak, tapi bukan juga menurut versi kita, tapi secara terukur bahwa itu adalah hal yang memang sudah total dilakukan dan itu baik. Nah, itu biasanya ada orang-orang yang bilang segitu saja, tidak ada apa-apanya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang secara mental kan kita sebenarnya terpukul juga, tapi ya tetap Bukan asa. Selanjutnya engkau yang ditimpa beruntung beban. Ada kondisi di mana dalam perjalanan itu belum habis satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Misal di lingkup keluarga ada kekecewaan, pertemanan ada, hubungan dengan seseorang juga mungkin ada, sekalipun itu sedikit efeknya, dan hal-hal lain. Seperti jadi sudah jatuh tertimpa tangga, jadi beruntung seperti itu bebannya. Dan kita memang ditekan, dan memang kondisi psikologi kita pada saat itu jatuh. Gitu. Next. Lanjut. Itu cara waktu membuatmu tunduk. Kenapa di situ saya pakai tersenyumlah, itu cara waktu membuatmu tunduk. Tersenyumlah di situ adalah simbol dari semua keadaan yang betul-betul beruntung tadi. Kita harus syukuri dengan lapang dada, dengan senyum, dengan penuh terima kasih. Kita dikasih kesempatan untuk merasakan itu semua. Gitu. Untuk mengetahui jati diri kita sebagai manusia, bahwa seberapapun yang kita punya, kita tidak harus berbangga, kita tidak harus merasa bahwa kita adalah segalanya, tapi dari berbagai macam rasa tadi, sakit, musibah, beban, kesulitan, dan lain sebagainya, luka, itu cara kita kembali kepada esensi diri kita, bahwa segala sesuatu ini ada yang Maha mengatur, dan segala sesuatu yang kita rasakan ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan, supaya kita kembali bahwa semuanya ini terjadi seperti ini adalah ada tujuan tertentu untuk membentuk jati diri kita sebagai ciptaan, sebagai manusia, sebagai esensi diri kita. Kenapa ada di bumi? Di belukar, duri, bebatuan, hewan buas berbisa, lumpur menjadi pilihan yang harus kau lewati. Lagi-lagi belukar itu analogi perjalanan. Jadi di sana itu tadi ada hewan buas, ada duri, ada bebatuan dan lain sebagainya. Itu adalah simbol dari ujian-ujian tadi. Analogi yang saya maksud ya. Itu adalah simbol dari itu yang memang kalau kita mau mencapai sesuatu yang indah, itu yang baik itu ya, hal-hal itu kita harus lalui untuk kita mencapai jati dirinya kita sebagai insan, sebagai hamba, sebagai seutuhnya manusia. Ya hal-hal itu tadi harus kita lalui itu untuk membentuk jati diri kita seutuhnya. Di belukar, hijau daun,
ilalang, pohon-pohon tabah. Jadi kalau kita bicara makna itu bermakna kias sebenarnya. Meski secara tersurat bahwa di belukar itu ada jangkrik yang ramah, ada embun yang tenang, ada beberapa hal tadi. Secara tersurat memang ada itu di belukar itu toh, tapi itu adalah makna dari bahwa perjalanan manusia seiring waktu ini ketika saya analogikan sebagai belukar, selain tadi ada yang di bagian atas itu ada duri, ada bebatuan, ada lumpur, nah, tapi ternyata bukan hanya itu, ada hal-hal lain yang indah di sana, ada kupu-kupu. Nah, itu adalah analogi dari bukan hanya ketika kita melalui waktu ini, jadi bukan hanya monoton saja hal-hal yang susah yang kita dapatkan, tapi selalu ada hal baik yang kita peroleh dari kesusahan-kesusahan yang sudah kita lalui. Next. Belukar waktu, keseimbangan proses, perjuangan, dan hasil yang kau peroleh. Nah, itu tadi yang saya maksud. Setelah kita lalui beberapa hal yang rumit tadi, maka hasil dari kesabaran kita melalui semua itu pasti kita peroleh. Jadi saya analogikan itu adalah keseimbangan antara perjuangan. Apa yang pertama? Keseimbangan proses. Nah, prosesnya ini pada saat kita melalui tadi. Kemudian perjuangan itu hal apa yang kita lakukan sebagai diri kita, apa yang perlu kita persiapkan dan apa yang kita rasakan ketika kita lalui itu. Apakah kita mudah mengeluh, apakah kita orangnya cepat mencari solusi, apakah kita sabar dan tidak mengutuk. Kadang kan orang begitu dilanda kesusahan dia mengeluh, Tuhan kenapa saya begini, kenapa begini. Itu kan namanya kita putus asa. Tapi ada orang-orang yang ini bagian yang memang harus saya lewati, ini tantangan yang memang saya harus persiapkan diriku supaya kuat lewati ini. Makanya dia seimbang antara proses, perjuangan, dan hasil yang kita akan dapatkan. Hasil itu adalah bonus dari seberapa kuat kita lalui beberapa tantangan-tantangan itu, ada beberapa kesulitan, beberapa cobaan yang dimaksud. Oke? Nah, kaitannya dengan seperti apa fenomena kemanusiaan di dalam atau nilai-nilai, fakta-fakta kemanusiaan yang dalam. Hal ini kan tidak dilalui satu orang. Itu adalah hasil analisis saya melihat beberapa orang dari yang misal teman sejawat atau adik-adik atau bahkan tokoh-tokoh tertentu yang saya analisis biografi perjalanannya. Ternyata memang tidak mudah untuk menjadi seseorang yang kita mampu berada kuat di atas terpaan, kemudian posisi kita menjadi satu bisa dikatakan teladan bagi orang-orang yang memang mengenali atau mengetahui profil perjalanan dan lain sebagainya. Jadi ini memang hal-hal yang dialami oleh banyak orang dominan, gitu. Apalagi untuk tokoh siapa yang kita tidak kenal bahwa hidupnya mulus-mulus saja tanpa. Jadi memang dia berkaitan dengan hal-hal itu, bahwa ini bukan sebatas saya pribadi yang melalui, tapi saya yakin banyak orang-orang, teman-teman, mungkin ada mahasiswa dan pun tokoh-tokoh besar dengan nama yang sampai saat ini masih kita sebut atau dia masuk dalam cerita sejarah sebagai tokoh yang biasa. Seperti itu. Berarti seperti yang sudah tadi dijelaskan sama Ibu, bisa ditarik kesimpulan sedikit bahwa apa yang kita lalui, proses-proses yang kita lalui tergantung dari pribadi masing-masing orang, begitu. Bagaimana dia menanggapi itu jalan yang dilaluinya, begitu. Apakah dia akan terus maju, atau ketika dia melihat rintangan dan tantangan dia langsung menyerah, langsung mundur. Tergantung pribadi orang-orang tersebut. Kekuatan karakter di dalam tadi. Dan bukan hanya sebatas ada yang tetap maju, ada yang mundur. Enggak, bukan hanya sebatas di situ. Ada yang tenggelam. Ketika ujian bertubi-tubi, ada yang tenggelam. Dia tidak kuat secara mental. Kalau dalam Islam itu tidak kuat iman, dia terbawa arus. Terbawa arus nih, misal lahirlah orang-orang yang kemudian menyalahgunakan apa yang ada di hal-hal yang tidak baik. Misal ketika kita kekurangan uang, ya ada yang judi, ada yang mencuri, ada yang lain sebagainya. Itu namanya dia tenggelam. Bukan hanya sebatas dia tidak mampu lantas mundur, atau dia mampu maka dia berusaha untuk cari
cari uang atau cari kerja atau cari apa, bukan hanya sebatas itu. Ada orang yang tenggelam sampai ada yang jual diri. Kita tidak bisa nafikan itu. Jadi jalan itu memang bukan hanya sebatas jalan positif dan jalan negatif. Ada jalan yang berkelok-kelok, tapi apakah orang yang kemudian memilih tenggelam itu kemudian salah? Kita tidak bisa veto pada saat itu dia hitam, salah, berlumpur dosa, itu kan urusan catatan malaikat. Toh, tapi dalam prosesnya lagi. Ketika orang mengatakan saya pernah berada di titik terendah, saya pernah berada di titik nol, itu bukan hanya sebatas di titik terendah kita tidak punya apa-apa. Di titik terendah pun ketika dia mengambil jalan yang menurut orang pada saat itu adalah aib, itu juga titik terendah namanya. Apakah semua orang akan berkecimpung di dunia yang misal dosa itu, mencurikan kita bisa langsung bilang itu dosa secara syariat. Jadi memang belukar waktu ini dua diksi, tapi itu akumulasi dari banyak hal yang kita analisis, yang kita lihat, yang kita perhatikan dan kita pahami. Memang ketika kita baca juga judulnya belukar waktu, memang sangat luas. Ketika kita belum kita dalami maknanya saja sudah sangat luas ini artinya, apalagi kita dalami. Belukar, liku-liku apa segala macam, pokoknya apa yang tadi kita telah lalui, kita jalani, nanti akan dirubah oleh waktu. Entah akan berubah atau tetap dan mundur ke belakang. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke puisi yang kedua yang berjudul Tangis Kawanku untuk Palestina. Baiklah, langsung saja, Bu. Bercerita latar belakang penulisannya dulu. Jadi Tangis Kawanku untuk Palestina itu, saya memang sudah sering mengamati apa yang terjadi di sana melalui media, baik itu media cetak maupun media elektronik. Tapi kebanyakan itu media elektronik melalui Facebook, melalui YouTube dan lain sebagainya. Tiba-tiba suatu hari ada teman yang meminta saya untuk, kan saya pernah posting tentang Palestina, tentang darah dan air mata para syuhada di sana. Direspon saat itu ada teman yang bilang, bisa tidak nulis tentang Palestina? Sudah, saya nulis, sudah ngalir sejarah penulisannya. Oke, next. Tadi kita sudah dengarkan sedikit tentang latar belakang penulisan puisi yang berjudul Tangis Kawanku untuk Palestina ini. Langsung saja kita menuju ke makna-makna yang terkandung di dalam tiap bait puisinya. Pada bait yang pertama, di ambang 1 Syawal kau mengetuk pintuku, membawa duka anak Palestina. Jadi pada tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah itu memang teman tadi yang kemudian dia simpati terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di sana. Gitu. Mengetuk pintuku itu maksudnya pintu nurani saya. Apa yang kira-kira tanggapan saya atau apa yang saya rasakan terkait anak-anak di sana. Artinya ini kan berbicara solidaritas kita sebagai sesama muslim, dan lebih besar dari solidaritas kita sebagai sesama muslim adalah persoalan kemanusiaan. Gitu. Seandainya Palestina dekat, ya mungkin kita bisa datang bagi-bagi makanan, minuman, tapi jauh seperti itu ya kita harus dibawa naungan apa untuk kemudian ikut ke sana. Oke, next. Kemarin kau tawarkan Jepang dan surga bunganya, juga rimbun bambu yang tenang. Oke. Jadi sebelum saya kemudian menuliskan tentang duka anak Palestina di sana, atau lebih besar selain anak, mayoritas masyarakat di sana lah. Itu ada yang menawarkan bahwa Jepang itu indah, di sana itu ada rimbun bambu dan lain sebagainya. Jadi secara tersurat memang itu ada dua, di situ saya lihat ada dua kondisi antara keindahan taman bambu di Jepang dengan taman air matanya anak-anak Palestina. Jadi dua suasana yang kontradiktif yang dibangun, yang dua-duanya ini ditawarkan ke saya. Mau kemana sih? Mau ke Jepang atau mau ke Palestina? Ke Jepang ini adalah panggilan kenyamanan atau kedamaian
perasaan yang mungkin terlalu lelah, sementara Palestina ini adalah panggilan kemanusiaan dan Panggilan jiwa. gelora amarah kita yang ikut merasakan ingin sekali memberikan pelajaran pada bangsa Israel ini atas tindakannya ke Palestina. Seperti itu, dua kondisi yang kontradiktif. Palestina, satu tempat yang sedikit mengusik tidurmu. Palestina, tempat lain yang mengoyak jiwamu setelah Jepang. Nah, oke. Jadi Palestina ini memang untuk orang-orang tertentu yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, tentu membuat mereka tidak tenang. Bahkan dalam beberapa kondisi mereka atau kita juga ikut. Memang yang terjadi pemboman itu di sana, yang terjadi peneroran dan lain sebagainya di sana. Tapi kita di sini merasakan jiwanya kita tuh jadi mengusik ketenangan tidur kita, mengusik ketenangan jiwa. Karena memang ada pernah pada suatu malam tertentu yang bukan hanya suatu berarti ya ada malam-malam yang lain. Memang perasaan saya sebagai penulis itu, kembali ke pandangan dunia saya sebagai penulis, memang saya tidak bisa, saya di sini tenang-tenang tidur di atas kasur yang empuk, saya bangun tinggal saya seduh kopi atau teh atau susu kemudian saya minum. Mereka di sana tidak memikirkan itu. Mereka memikirkan bagaimana caranya malam ini tidur dengan aman tanpa suara tembakan, tanpa suara bom dan lain sebagainya. Ini kan kondisi yang betul-betul saya sendiri terkoyak. Jiwa saya itu seperti meronta di dalam, seperti ikut dicabik-cabik ketika melihat potongan-potongan tangan, potongan kaki yang kemudian tiba-tiba terpisah dari mata anak-anak yang lugu itu, yang polos itu kan kondisinya itu ya hanya orang yang kemudian mungkin tidak terlalu peka yang biasa saja dengan hal itu, tapi kita yang kemudian merasakan ini ya oke. Ketika kita nonton saja tayangan-tayangan Ya, di betul. televisi, pokoknya di internet, hati siapa yang tidak tersayat-sayat Betul, begitu betul. ketika kita melihat. Ya, betul. Apalagi banyak tangisan anak-anak, yang Ya, memang anak-anak itu yang cepat sekali kita tersentuh begitu. betul. Baru tangisannya itu mengandung Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kan artinya memang dalam kondisi yang tragis dan kritis seperti itu, tapi gema mereka atau kecintaan mereka terhadap asma Allah itu Luar biasa. luar biasa. Bahkan tidak sedikit anak-anak dari Palestina itu mengangkat senjata begitu. Ya, Iya. artinya secara pergerakan, nilai perjuangan mereka itu untuk kemudian bertahan hidup itu kita kalah jauh. Nah, memang. Ketika hari ini kita merasa telah hebat, mungkin akan ada yang merasa, oh saya sudah lalu ujian banyak ya, keren nih. Sabar dulu, anak-anak Palestina yang usia 2, 3, 4, 5 tahun itu mereka sudah luar biasa untuk bertahan. Bahkan sangat luar biasa mereka. Betul. Jadi jangan pernah merasa diri lebih menderita. Iya. Itu satu kesombongan juga. Ya, karena masih ada yang jauh lebih Betul. menderita daripada kita. Betul. Lanjut. Jepang seperti sakura yang mekar musim ini. Sedang Palestina adalah gugurnya bunga-bunga Tuhan. Beberapa orang menghabiskan liburnya di hutan bambu. Beberapa lagi berduka atas darah dan air mata anak-anak Palestina. Ya, betul. Jadi tadi seperti saya gambarkan itu adalah dua kondisi yang kontradiktif. Dua keadaan yang bertolak belakang kondisinya, tetapi dua-duanya menarik. Jadi kalau saya nyatakan di situ tulisan saya, Jepang itu adalah seperti sakura yang bermekaran, Bermekaran di musim semi, sementara Palestina adalah gugurnya bunga-bunga Tuhan. Jadi sakura adalah bunga, anak-anak Palestina juga saya analogikan sebagai bunga-bunga Tuhan di sana. Kenapa saya sebut bunga-bunga Tuhan? Bunga itu kan simbol keharuman, simbol kecantikan, simbol keindahan. Sakura juga indah. Jadi dua kondisi yang saya sandingkan ini, tapi maknanya ini jauh bertolak belakang kondisinya. Jadi saya sandingkan dua keadaan dari negara itu dengan dua kondisi yang memang berbeda juga dengan analogi bunga. Gitu, bunga kan menarik. Mau pilih mana? Maukah ke Jepang melihat sakura yang bermekaran, atau mau ke Palestina aksi kemanusiaan bersama
bunga-bunga Tuhan di sana. Karena saya sebut bunga-bunga Tuhan karena memang di sana itu ketauhidannya tinggi sekali. Sekali. Seperti itu. Ya, memang sangat-sangat berbeda begitu antara Iya, Jepang dan Palestina. iya. Dan saya satukan dalam diksi puisi. Ya, memang tiap baitnya saja ini sudah sangat luar biasa. Penalarannya toh. Iya. Ya. Baik, lanjut. Oke. Lalu apa yang kau harap, gadisku? Nah, Berloncat riang di antara butiran salju, mhm. atau menundukkan doa di antara rahasia luka, rakaat darah, dan keagungan air mata. Nah, jadi di bait itu adalah dari apapun yang saya tulis, saya selalu kembalikan ke diriku sendiri seolah-olah orang lain yang bertanya tentang saya. Jadi apa yang kau harap gadisku? Itu sebenarnya kata nurani saya yang memanggil diriku sebagai gadisku. Ibaratnya tuh, jadi apa yang kau harap Eva? Begitu ya. Kayak sambil saya disapu-sapu kepalaku tuh. Jadi jadi apa yang kau harap gadisku? Bukan saya kepada gadis yang lain, enggak. Nurani saya terhadap diri saya. Karena kan tulisan ini kita itu untayan nurani, untayan kalbu, untayan jiwa. Kepada siapa? Saya selalu bilang bahwa apapun hikmah yang ada di dalamnya, pemetik utamanya adalah saya sendiri. Jadi gadisku itu adalah tertuju pada diri sendiri. Jadi apa yang kau harap gadisku? Berloncat riang di antara apa tadi? Di antara butiran salju. Salju kan ada di Jepang. Ketika momen tertentu di hutan bambu juga itu di sekitaran Sakura itu pasti turun salju. Apakah kita hanya mau jalan-jalan ke luar negeri, berloncat riang di tempat manapun yang kita suka? Kalau saya di situ bil khusus untuk Taman Sakura dan Taman Bambunya Jepang, atau yang satu? Atau menundukkan doa di antara rahasia luka, rakaat darah, dan keagungan air mata. Menundukkan doa ini adalah bentuk tafakur kita, renungan kita, karena kita tidak bisa sampai di sana secara raga atas segala bentuk keterbatasannya kita tadi. Maka kata Tuhan, ketika engkau tidak bisa membantu dengan tanganmu, maka doa adalah perjuangan tertinggi seorang hamba. Doa itu menembus apapun, tidak ada batasan antara Indonesia dan Palestina, antara Bandar Batauga dengan jalur Gaza, itu tidak ada batasan. Ya memang dalam kondisi tertentu saya tertunduk seperti itu, meminta ya sama Tuhan. Kalaupun darah di sana tidak berhenti, paling tidak mereka mati dalam keadaan syahid. Mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Tuhan. Jadi rakaat darah dan apa tadi namanya tuh? Rakaat darah itu kan, dan apa satunya? Keagungan air mata. Nah, rakaat darah yang saya maksud di situ, sekalipun mereka dalam kondisi tadi mungkin sedang bertasbih kepada Tuhan, sedang sholat, tapi jatuhi terus. Kemudian rahasia luka, kita tidak tahu seberapa dalam luka mereka. Kemudian keagungan air mata. Kenapa saya nyatakan bahwa air matanya itu agung? Karena memang bukan air mata yang turun karena putus cinta, kehilangan uang, atau ditabrak, tergelincir di mana, tapi memang air mata yang ini tulus. Iya, air mata atas bentuk kecintaan mereka sama pencipta. Kemudian banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam di sana, makanya itu Palestina, jalur Gaza itu betul-betul diperjuangkan. Jadi air mata yang agung memang, air mata untuk air mata memang semata-mata kepada Tuhan gitu. Mereka tidak menangiskan uangnya dia hilang, bukan, tapi bentuk ketauhidan mereka kepada Tuhannya. Makanya saya nyatakan bisa tetap lindungi betul, itu peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Iya, kan mau diambil itu toh jalurnya mereka, tapi mereka bertahan di sana kan. Ya itu luar biasa, itu benar-benar agung, itu hal yang kita tidak bisa. Apakah ketika kita ada di sana kita sanggup atau tidak, tuh Allahu alam. Gitu. Oke, masih ada selanjutnya. Palestina, tanah dengan darah dan tangis insan Tuhan. Betul. Sejak dulu, bahkan sejak ratusan tahun yang lalu sampai saat ini kan ada memang di Al-Quran bahwa Palestina itu akan seperti itu terus, kecuali satu kiamat yang mendamaikan. Tapi kiamat yang kita maksud ini apakah kiamat hancur leburnya seluruh atau seperti apa, itu kan rahasia Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kiamat, bukan hanya sebatas
syariatnya kita pahami hancur lebur semua. Enggak. Ada selalu namanya pembaharuan, ada selalu namanya apa, itu kan rahasia Tuhan semua atau, dan kita ya entah sampai di mana kita punya rasa untuk memaknai itu kan masing-masing beda gitu. Jadi tanah dengan darah dan air mata insan Tuhan, memang Palestina terbangun dengan tanah, dengan darah, dengan air mata orang-orang yang memang mencintai apa sih, iya mencintai tanah itu, yang sejarah keislaman di sana itu luar biasa. Oke, next. Mudah-mudahan dengan puisi dari ibu yang berjudul Tangis Kawanku untuk Palestina ini, ketika orang membacanya, mereka tersebut selalu mendoakan untuk betul saudara muslim, bagaimana Palestina bisa tetap dilindungi oleh Allah SWT. Ya, betul. Sampai sampai damai itu, sampai betul-betul damai itu ada gitu. Baiklah, kita lanjut ke puisi yang ketiga. Oke. Puisi ketiga yang berjudul Untuk 53 Abdi Negara. Ya, sebelumnya kita dengarkan dulu Bu latar belakang bagaimana terciptanya puisi ini. Oke. Untuk 53 Abdi Negara itu terbentuk dari, atau saya terinspirasi dari tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang saat itu menyita perhatian banyak orang. Artinya 42 TNI AL ini kan bertugas di sana menjaga perbatasan dan lain sebagainya, melakukan pelatihan-pelatihan itu untuk Indonesia, untuk negara. Kenapa saya tersentuh? Saat itu saya menonton tayangan bagaimana mereka melepas anak istrinya, bagaimana itu anaknya dipeluk, dicium, istrinya kemudian dirangkul dan kemudian meminta izin untuk tugas negara. Kan ada itu tayangan-tayangan itu ditayangkan secara media, kayak dia seperti reportase, menyajikan berita dengan unik, artinya menyentuh hal, merekam hal lain selain dari tenggelamnya, tapi merekam bagaimana momen-momen mereka bersama keluarga, bersama anak istri. Itu momen itu direkam itu kan berusaha untuk menyentuh kita, dan saya perhatikan itu, ini 43 orang ini betul-betul minta izin untuk yang terakhir kalinya sudah. Nah, secara tidak sadar secara tidak gitu. Itu latar belakangnya penulisan judulnya. Oke. Langsung saja kita ke isi puisinya. Sip. Kemarin setelah mencium alis perempuan terpilih di negara ini, kau pamit. Katamu, jiwa ragaku milik negara, tapi rinduku milikmu, sayangku. Jadi sehari sebelum kejadian itu, makanya saya pakai kemarin toh. Sehari setelah kejadian itu kemarin, engkau mencium alis perempuan terpilih di negara ini. Perempuan-perempuan yang kemudian berkomitmen untuk mendampingi TNI ini kan perempuan yang memang bukan perempuan yang harus mereka siap secara mental, secara jiwa, secara apapun itu, karena mereka ini baktinya memang untuk negara itu istri pertama, dan kita sebagai perempuan pendampingnya itu kita dianalogikan sebagai istri kedua, karena negara lebih utama dibanding kita gitu. Jadi disitulah maknanya itu adalah, atau konteksnya seperti baru kemarin dia pamitan sama istrinya kan mencium alis tuh biasa mereka, makanya saya pakai diksi itu. Katamu apa tadi? Jiwa raga. Iya, memang itu kan sumpahnya mereka, sumpah jabatan atau sumpah sumpah jabatan pengabdian namanya tuh. Nah, jiwa raganya memang milik negara, tetapi iya, realnya kan memang seperti itu. Betul. Ketika mereka pergi bertugas itu, ini jiwa raganya milik negara, tapi rindunya ini ya selalu betul milik pasangannya. Seperti itu secara memahami mereka secara kehidupan pribadinya mereka bersama keluarga dan kehidupannya mereka untuk negara. Saya pahami dua kondisi itu. Oke, next. Kemarin turut kupeluk seragammu, wangi jiwamu masih lekat di bibir. Ya,
Itu kan kondisi pada saat mereka berpisah, pada saat suaminya pamit untuk tugas. Ya lagi-lagi seragam itu memang dominan kita lihat toh. Pasti kita perhatikan seragamnya, masya Allah gitu. Wangi jiwamu masih lekat, iya. Sekalipun sudah pergi itu pasangannya, tapi masya Allah kayak masih dekat. Gitu. Betul. Meski bukan secara raga, tapi keberadaan sepertinya suaminya itu masih dekat, makanya saya pakai wangi jiwamu masih lekat. Iya. Oke, next. Apa kabarmu di sana? Duhai 53 bunga bangsa. Adakah keindahan di 800 meter jalan pulangmu di bawah samudra? Waktu berubah menjadi dingin, lebih menggigil dari sepi di sini. Nah, jadi itu adalah bentuk pertanyaan saya secara pribadi sebagai penulis. Jadi selain istri-istrinya kasihan di sana yang menangis, keluarganya, saya bertanya bagaimana kira-kira kabarnya di sana. Di kedalaman samudra itu, sekitar 800 sekian kilometer itu toh. Saya tuh secara batin sendiri bertanya bagaimana keadaannya kalian di sana. Mungkin sekilas raganya ini ya kaku, ya sudah tidak bernyawa, tapi apa kabar jiwanya? Itu yang saya kontak secara nurani. Apakah bagaimana? Adakah keindahan di kedalaman? Nah, betul. Itu kan kita bertanya secara tampak apa sih yang ada di sana? Paling lautan, ikan-ikan, karang-karang, tapi mereka yang kemudian abadi di sana. Ibaratnya kan mereka tuh abadi melalui samudra. Adakah hal lain yang lebih indah sampai Tuhan memilih 53 orang itu untuk melepas jiwanya di sana? Ya, adakah yang lebih indah gitu di sana? Sampai artinya kan kita ini tempat di mana kita berpulang atau menghembuskan nafas akhir kan takdir Tuhan. Kenapa sih Tuhan memilih mereka menghembuskan nafasnya di sana gitu? Adakah keindahan yang luar biasa? Itu kan pertanyaan saya secara individual, pertanyaan nurani saya, gitu. Kemudian waktu berubah menjadi dingin, lebih menggigil dari sepi di sini. Iya, waktu berubah menjadi dingin, maksud saya di samudra itu kan yang kita rasa kita sebagai manusia yang ada saat ini pasti di sana dingin. Apalagi di kedalaman. Betul. Yang kita rasa kita atau yang masih terdiri atas apa ini kita rasa dingin. Waktu di sini berubah menjadi dingin, memang saya rasa sepi, beku waktu itu. Kasihan dia, artinya memposisikan diri tak sebagai orang yang merasakan deritanya mereka dan keluarganya, gitu. Apalagi lebih menggigil dari sepi di sini. Sepi saja tidak cukup. Orang-orang yang kemudian melepas jiwanya di sana, yang raganya kita tidak dapat, memang lebih menggigil rasanya. Sepi saja tidak cukup. Orang ketika kesepian mengeluh, ternyata ada loh yang lebih menggigil dari rasa sepi itu. Ketika kita membayangkan bagaimana mereka di sana, kita membayangkan saja sudah kayak kita agak bagaimana dengan keluarganya, gitu. Apalagi kemarin masa pencarian saja sampai beberapa hari. Iya, betul. Sampai kita saja yang menunggu kabarnya saja sudah bagaimana berharap-harap cemas apakah masih hidupkah atau sudah. Kita saja penasaran toh, padahal bukan di keluarganya, gitu. betul. Sampai ditemukan sudah begini, betul. Ada sisa ditemukan ya. Tinggal sepotong-sepotong, bagaimana kayak itu? Jadi kalau betul. Kedalaman laut sekali. 800 sekian kilometer itu di dasar. Jadi kita yang ditinggal pasangan bilang nggak sepi, aduh mama sayangnya. Ini mereka lebih. Betul. Kita ditinggal saja, yang jasadnya kita lihat langsung sepi pak. Apalagi kita ditinggal jasadnya kita tidak lihat. Coba bayangkan itu ya. Bagaimana rasanya begitu keluarganya? Ya, betul. Hanya bisa lihat dari fotonya, dari segala macam. Dan itu demi tugas negara. Di situ letak pandangan saya sebagai pengarang, ya, di mana sih fakta kemanusiaannya dari pandangan saya secara sebagai penulis tuh di situ tadi. Bagaimanapun bergejolak perasaannya itu anak istri di keluarga yang ditinggalkan itu ya, itu demi negara tadi.
berpulang ke Iya, abdinya mereka. ke iya, negara. pengabdian mereka untuk negara kan untuk masyarakat luas, untuk misi kemanusiaan dan lain sebagainya. Next. Baik. Sudah rindu kulepaskan di taman samudra dan bunga-bunga surga. Oke, jadi itu bentuk kepasrahan, bentuk keikhlasan dari orang yang ditinggalkan. Sudah, saya lepaskan saja rasa rinduku di sana, dan saya akan terus mengingat bahwa kau tiada di sana. Nah, apakah di sana itu hanya sebatas air dan karang-karang, ataukah justru di sana lebih indah? Kan kita bicara di Taman samudra. taman samudra dan bunga-bunga surga. Kita bicara surga ini kan ciptaan yang kita tidak tahu batasannya di mana. Apakah hanya melingkup di langit saja atau melingkup seluruh dimensi? Kan ini lagi-lagi kajian marifat ini. Makanya tetap di situ saya analogikan juga di sana ada bunga-bunga surga, karena memang surga ini kita tidak bisa batasi dengan hanya sebatas di langit keberapa. Itu semua analogi. Begitu. Siapa tahu mereka di sana lebih indah, lebih, kita tidak tahu kan. Makanya ya udah, saya ikhlas nih. Saya lepas saja rinduku di sana gitu ya. Betul. Tapi yang tentu mereka itu meninggal dengan Syahid. syahid. Betul. Baik, lanjut. Kemarin di antara sisa-sisa waktu menjadi milik terakhir kita. Iya. Ternyata saya baru sadari toh setelah kejadian ini. Di antara kemarin mungkin bunyi pesawat, riuknya, lepas peluknya yang keluarganya, anggota yang lain dan lain sebagainya, ternyata itu waktu terakhir tak untuk bertemu. Dan saya tidak sangka-sangka begitu. Bahasa kasarnya begitu. Jadi memang setiap momen itu penting, kita bersama siapapun, setiap waktu itu penting. Karena kita tidak pernah tahu kapan momen terakhir kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Jadi ya, itu tadi. Pesan buat semua, nilainya adalah selain dari bagaimana pengabdian seorang abdi negara, bagaimana perasaan istrinya ketika mendampingi seorang abdi negara dan gugur di medan tugas, bukan medan pertempuran namanya, medan tugas, dan ternyata itu di laut. Di samping nilai-nilai perasaannya mereka adalah di bait terakhir itu, bagaimana waktu itu begitu penting, waktu itu begitu berharga, sehingga ya apakah kita mau gunakan untuk selalu bertengkar, selalu berantem, selalu saling ini sama orang-orang terdekatnya kita, atau setiap momen adalah usahakan hal-hal indah, hal-hal bahagia yang kita ciptakan. Hal-hal yang bermanfaat. Betul, seperti itu bait akhir. Jadi memang setiap bait itu punya makna, punya nilai. Dan saya selalu nyimpan penutup yang selalu harus ada nilai yang saya titip di dalam. Betul. Silakan tarik nafas. Susah bernafas, guys. Ya, setiap satu puisi kita berhenti terus, saya tidak berhenti. Ternyata memang itu puisi, kita menceritakan satu kisah yang luas, tapi kita padatkan hanya dengan beberapa diksi. Itu keistimewaannya puisi yang jarang kadang kan orang pikir, puisi ji juga, kata-kata ji juga. Berapa kata ji? Betul. Puisi ini, makanya saya puisi ini ketika ibu menjelaskan, mauku saya dengarkan saja. Saya terus bicara, begitu jadi bisa Ya. pokoknya saya dengarkan saja. Tapi ketika orang menganalisis, memang dia punya makna yang luar biasa luas. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk cerpen ini, pasti cerpennya berhalaman-halaman. Iya, Kita gambarkan dulu bagaimana dia meminta izin sama istrinya, bagaimana. Nah, kata-katanya segala macam. iya, itulah. Sekiranya mereka Iya, betul. Itulah kelebihan masing-masing karya sastra. Puisi lebihnya dipadat tapi maknanya meluas dan dalam. Cerpen panjang, enak, ringan kita baca. Gitu. Kalau ini nih butuh analisis, butuh. Tapi disitulah keunikan atau kekayaan pengetahuan sebenarnya. Oke. Intermission. Nah, baik. Kita lanjut ke puisi yang keempat. Oke. Judulnya yaitu Cerita Lelaki. Baik, Bu. Oke. Mungkin bisa kontakkan latar belakangnya. Oke. Saya kasih tanya. Oke, sip. Untuk judul Cerita Lelaki itu, kemarin saya lama mengamati. Sebenarnya yang saya amati itu beberapa orang,
tapi saya fokus pada satu orang. Tapi saya yakin yang saya amati ini juga banyak terjadi di anak-anak yang lain atau lelaki yang lain. Jadi ada satu lelaki yang saya amati bagaimana dia berjuang untuk sekolah, untuk pendidikannya, untuk kuliahnya, sementara dia sebatang kara. Bapaknya meninggal, mamanya merantau dan tidak ada biaya pendidikan. Jadi dia hidup untuk makan pagi siang malamnya itu dia harus tinggal di salah satu sekolah dan hanya mengharap misal dia chat sekolah dapat uang, kadang 1 hari tidak makan, 2 hari tidak makan, begitu saja. Tapi satu hal yang buat saya, kenapa saya tertarik untuk perhatikan dia, karena dia tidak pernah mengeluh, bilang dia susah atau tidak punya uang, atau kita lihat dia mungkin resah, khawatir, tidak. Dia masih aktif belajar, dia bahkan jadi juara 1 umum, dia aktif di beberapa komunitas, di beberapa kegiatan, menggiatkan juga orang-orang. Artinya dalam kondisi dia yang harusnya dibantu, tapi dia masih bisa membantu orang, masih bisa menggiatkan orang untuk berbuat. Makanya saya anggap dia lelaki. Muncullah judul puisi saya Cerita Lelaki. Ya, aslinya dia memang lelaki mesti seperti itu. Bukan sebatas lelaki, orang manusia secara fitrah harusnya memang seperti itu. Jangan mudah mengeluh, tapi selalu melihat ruang untuk semua hal ini kita masih bisa berbuat dan lain sebagainya. Bagaimanapun kondisinya kita, tidak harus kita kaya raya, tapi dalam segala keterbatasan kita pun kita masih bisa juga berbuat ternyata. Gitu. Makanya menarik untuk saya buatkan dia puisi. Judulnya Cerita Lelaki. Oke. Baik, lanjut kita langsung ke isi dalam puisinya. Di pangkuan malam aku menidurkan ceritamu. Tak lagi sama saat dahulu kau berlari di bawah terik, memungut potongan ranting untuk menanak sesuap harapan masa depan. Oke. Jadi itu kondisi di mana dia sudah dalam posisi yang dia sudah berhasil masuk kuliah oleh beasiswa, sudah ada uang saku bulanannya, SPP-nya dibayarkan. Jadi sudah dalam posisi yang dia sudah bisa berdiri sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dari latar belakang judul itu adalah saya pelajari perjalanannya dia selama 3 tahun. Setelah itu di tahun keempat sudah dalam posisi yang seperti itu tadi. Makanya saya sampaikan bahwa di pangkuan malam aku menidurkan ceritamu. Kenapa saya bilang di pangkuan malam? Malam ini kan waktu yang segala sesuatunya kita melepas penat. Kita membaringkan segala penat, segala pikiran, segala rutinitas itu pada malam hari. Makanya di situ saya pakai diksi di pangkuan malam aku menidurkan ceritamu. Maksudnya saya simpan ceritamu di pangkuannya malam. Istirahat mak yang susah. Tidak sama lagi seperti dahulu saat engkau masih memungut di situ? Berlari di bawah terik, memungut potongan ranting untuk menanak sesuap harapan masa depan. Oke. Berlari di bawah terik ini maksudnya dia memang tidak pandang suasana yang seperti apa, mau panas, mau hujan, mau apa. Berlari ini maksud saya dia berusaha setepat mungkin untuk bagaimana caranya dia bisa selesaikan cita-citanya begitu. Dia bisa raih cita-citanya, dia bisa selesaikan studinya. Saat engkau memungut ranting untuk menanak sesuap harapan masa depan. Kenapa saya pakai diksi itu? Memungut potongan ranting ini kan hal-hal yang kering kerontang, hal-hal yang sederhana. Jadi saya ibaratkan ranting itu adalah dia mengambil pekerjaan-pekerjaan yang orang tidak mau lirik itu. Tidak mau lirik. Siapa sih yang mau disuruh-suruh? Mencet, disuruh cuci piring, disuruh masak hanya untuk bertahan dan mendapatkan 1 piring makanan. Artinya kan ketika dimanfaatkan tenaganya untuk itu pasti ini kau makan nah begitu ya. Untuk memungut potongan-potongan ranting itu maksudnya melakukan hal-hal yang orang tidak suka lakukan atau menganggap itu pekerjaan yang rendah, tapi dia lakukan demi sesuap harapan masa depan. Demi masa depan ini dia bertahan saat ini supaya dia bisa melangkah lagi selanjutnya. Itu bait itu. Di kayu-kayu yang patah itu kau mengumpulkan kita yang membara, beranjak dari kepulan debu dan asap-asap di pinggiran jalan, kau melangkah di tujuan. Oke. Jadi di kayu-kayu yang patah itu kau mengumpulkan kita yang membara. Jadi dia bangun itu harapan masa depannya bukan dari kita yang enak-enak ini punya orang tua, tapi dari potongan-potongan
kayu itu analogi, maksudnya dari hal-hal yang susah itu dari hal-hal yang susah yang dia lakukan, yang dia lalui itu dia bangun masa depannya bahwa saya melalui ini untuk masa depanku lagi. Terus baris selanjutnya dari kepulan debu dan asap-asap di pinggiran jalan kau melangkah tujuan. Jadi untuk dia sampai kuliah dan mendapatkan beasiswa, ini perjalanan yang kalau orang mungkin ke Kendari itu naik kapal, dia berusaha nebeng. Siapa sih yang ke Kendari lewat darat? Banyak asap, banyak hal dan lain sebagainya. Tiba di Kendari pun tidak langsung bertemu orang yang misal dia harus jadi di situ tempatnya dia berlindung dan tinggal, tidak. Dia di pinggiran. Jadi ketemu orang-orang pegiat atau apa, dia di situ hidup. Dia bergabung dengan komunitas-komunitas kesenian, pegiat literasi dan lain sebagainya. Dia juga tidak langsung minta makan, dia bantu-bantu di sana. Begitu tuh ibaratnya, oh kalian buat kegiatan apa, saya bantu. Dia tidak mengeluh bilang lapar, sekalipun wajahnya ini menunjukkan saya kelaparan ini. Gitu. Jadi dari situ kayak orang ada makan sama-sama. Kan beasiswa tidak langsung keluar. Pasti 1 semester dulu. Jadi dia bantu orang-orang, dia bantu komunitas pegiat. Jadi dia hidup tuh di jalan. Ibaratnya tuh pinggiran jalan tuh analogi, artinya di mana ada kegiatan orang mau buat di situ dia nimbrung. Tuh. Dari situ dia tidak langsung dapat kos-kosan sendiri. 1 semester baru ada kos-kosannya. Karena dibayarkan itu dia seramakan. Betul. Lanjut. Kau hampir sampai. Tapi aku masih sama mengatakan bahwa jalan ini tidak pernah usai, kecuali cerita telah pulang kepada sutradara kehidupan. Nah, itu maksudnya kau hampir sampai. Selesai ini dia lalui semua. Dia wisuda tuh wisudawan terbaik. Karyanya sudah keluar beberapa. Dimuat di beberapa buku antologi bersama, di koran, di majalah, tulisan-tulisannya. Itu saya katakan hampir sampai, bukan sampai. Kenapa hampir sampai? Karena pasti apapun yang kita capai saat ini, sebelumnya dan mungkin nanti, itu bukan hal yang selesai. Masih ada lagi. Masih terus dan terus tidak berhenti, kecuali kita punya cerita perjalanan ini sudah saatnya kembali kepada sang pemilik cerita atau yang punya skenario kehidupan. Itu kesian. Ya. Tapi namanya perjuangan tidak pernah usai, tapi paling tidak ada peningkatan kurva kehidupan. Yang tadinya mungkin kita susah sekali, tapi yang tadinya kita hanya bisa bantu tenaga, kemudian kita bisa bantu pengetahuan, kita bisa bantu materi sekarang untuk mungkin orang-orang yang kita bisa jangkau. Itu kan satu bentuk kurva tingkat kehidupan yang alhamdulillah untuk nilai manfaatnya dia meningkat bukan menurun. Begitu. Bapak saya juga pernah ada cerita begitu. Karena pokoknya sebelum kita meninggal dunia, apa segala macamnya itu tidak akan pernah berakhir. Betul. Perjuangan kita tidak pernah berakhir. Cita-cita kita walaupun sudah tergapai, pasti ada cita-cita yang berikutnya lagi yang harus kita capai sebelum putus usia. Betul. Jadi berjuanglah selagi mampu. Jadi betul. Jadi tidak ada yang namanya puncak. Puncak itu hanya bonus pada saat itu. Setelah itu kita masih akan berjuang lagi. Cocok memang. Nah itu inti dari puisi itu, dan alhamdulillah di mana letak korelasinya dengan hal-hal yang berbau kemanusiaan, karena memang bukan hanya terjadi pada satu orang itu. Banyak orang hanya saja mereka mungkin tidak bercerita atau tidak mau menampakkan. Jadi hanya orang-orang yang peka yang kemudian sedikit tahu, oh perjalanan ini ke belakang luar biasa. Artinya itu fenomena yang memang kita lihat, yang faktanya di dalam adalah nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya kita itu harus kita kuat dalam segala kondisi apapun. Ini demi masa depan ini. Gitu. Cakep. Ya, lanjut. Kepada malam saat kau tidur, aku berikan ceritaku. Nah, itu yang penutup kan? Itu tuh ibaratnya termos. Semua ceritanya dia kita sudah buat jadi susu, jadi kopi, jadi teh, jadi jus. Tahu saya sudah ulik semua ceritanya dia. Setelah habis semua isinya, saya tutup. Di saat tertutup itulah sebenarnya saya juga punya cerita. Dan tidak sampai kepada siapapun. Jadi di saat malam, bagaimana? Kepada malam saat kau tidur, aku berikan ceritaku. Kepada malam saat kau tidur.
Di saat semuanya sudah teristirahat ini, kau sudah tidur, saya cerita pun kau sudah tidak dengarkan. Saat itulah saya memberikan ceritaku. Kepada malam saat kau tidur, aku memberikan ceritaku. Dan ternyata saya punya cerita yang mungkin yang mungkin ketika saya bisa pahami seseorang berarti memang hal yang luar biasa. Yang lebih dari itu saya sudah lalui. Gitu. Tapi bukan hal yang saya anggap susah lagi. Artinya ya kau tidak akan menganggap ini sebagai karena kau memang orang yang susah, artinya ceritamu memang sudah susah, tapi saya pun menutup itu bahwa saya bukan orang yang kaget dengan hal itu karena sudah merasakan juga. Dan saya tidak mengharap respon dari dia lagi bahwa dia harus membackup saya dan lain sebagainya. Itu tadi, makanya saya pakai diksi, kepada malam saat kau tidur aku memberikan ceritaku. Ketika ceritaku ini kemudian pada akhirnya dia keluar, ya itu sudah dalam posisi yang tidak mengharap bantuan atau apa, because saya sudah melalui semuanya. Jadi memang ini puisi, satu puisi tapi melalui masa, bait ke baitnya itu bermasa. Di sini kita masih kondisi seperti ini, di bait berikutnya sudah kondisi begini. Jadi itu satu cerita perjalanan suksesnya orang yang saya padatkan dalam bentuk hanya beberapa puisi saja. Gitu. Jadi dari waktu ke waktu dia bait ke bait itu menunjukkan perubahan waktu dan kondisi si tokoh di dalamnya. Memang luar biasa sekali puisinya itu. Pokoknya setiap baitnya pokoknya tidak berhenti terus. Masya Allah. Makanya memang fakta kemanusiaan itu seru kalau diulik. Betul, gitu. betul. Semuanya tentang kehidupan. Pokoknya kehidupan realitasnya kita begitu. Betul, betul. Entah kita pernah merasakan atau orang lain. Iya, betul. Dan memang seru. Seru menganalisis puisi. Iya. Seru juga kita mengingat-ingat masa lalu. Bernostalgia toh? Bernostalgia. Baik, kita lanjut pada puisi yang terakhir, yang berjudul Beringin Segala Musim. Ya, langsung saja. Baik, ya sebelumnya mungkin kita dengar dulu latar belakang diciptakan puisi ini. Oke. Beringin segala musim. Beringin itu saya analogikan sebagai karakter. Tapi secara tersurat beringin adalah pohon. Dari berbagai macam pohon yang ada yang tumbuh di Buton Selatan ini, kenapa saya pilih beringin? Beringin ini kan pohon yang bisa berusia ratusan tahun. Makin lama dia makin kokoh. Akarnya, dahan mungkin bisa patah, tapi akar semakin kokoh. Itu filosofi beringin. Makanya saya pakai beringin segala musim. Memang dia melampaui segala musim ini beringin. Analoginya itu adalah karakter manusia. Seperti apa dia punya makna di dalamnya, kita lihat dari baris per barisnya. Langsung saja. Bertudung ke lambu, merah jambu pemberian opung. Belia dengan sepasang mata berkaca, duduk di dalam memandang keluar jendela. Oke. Jadi itu kondisi yang saya ada di satu rumah panggung di dalam kamar. Jadi saya pakai bertudung ke lambu merah jambu. Artinya saya di dalam kamar itu pun ada tirai. Ya, pakai bertudung ke lambu merah jambu pemberian opung. Lagi-lagi itu sebenarnya bukan secara tersurat bahwa di situ ada kelambu merah jambu di dalam kamar itu. Itu adalah analogi. Bertudung ke lambu merah jambu pemberian opung. Maksud saya adalah diri saya ini saya bungkus dengan kelambu merah jambu. Merah jambu kan lambang cinta kasih, kasih sayang. Nah, itu adalah wejangan dari nenek-nenek saya, buyut saya. Saya bungkus diriku dengan itu. Memang saya berada di kamar, dalam kondisi yang saya sedang duduk memerhatikan apa yang ada di luar jendela saya pada waktu itu. Sembari bahwa saya merasa diri saya ini saya bungkus dengan itu tadi. Dengan cinta, dengan kasih sayang. Gitu.
gitu. Sehingga kita Next. apa? Sehingga kita tidak merasa was-was begitu kita. Hah? Iya, pemberian opung neneknya nenek gitu. Artinya ada wejangan atau nasihat yang dikasih ke kita turunannya toh. Iya. Kamu tuh sebagai manusia harus gini. Kau tuh sebagai manusia harus gini. Makanya saya pakai di situ bertudung kelambu merah jambu pemberian opung. Saya bentengi diriku dengan merah jambu analogi cinta kasih sayang kepada siapapun. Begitu memang kalau Itu nasihat nasihat iya, orang tua. gitu. Kayak ini kakek sama nenek itu maksudnya biasa kalau mereka udah sayang sama kita, udah senang sama kita, setiap kita dekat sama mereka atau apa selalu udah kasih kita Iya, nasihat, begitu. betul. Kayak kakek itu kakek sama nenek pokoknya setiap saya salaman atau dekat sama mereka aja Betul. dan nasihat saya ini begini kasih saran dan doakan kita. Betul. Gitu. Kayak saya senang apapun yang apa segala macam saya tidak lupakan mereka. Betul. Iya, tetap saya ingat mereka. Seperti itu. Nah, duduk di mana? Duduk di dalam memandang keluar jendela. Iya, duduk di dalam tuh maksudnya saya ada di dalam ini sebenarnya bukan keluar jendela secara tersurat begini yang saya lihat. Maksud saya itu hal-hal yang ada di luar sana. Yang kita amati, yang kita renungkan dari dalam. Itu yang saya maksud. Gitu. Oke, next. Opung, aku melihat pepohonan tertanam dahulu, kini bertumbuh mekar. Daunnya lebat rindang, batang yang kokoh, ranting meliuk bersua sepoi musim penghujan. Ada napas tabah menjulang mengokoh. Nah, jadi itu adalah bentuk penyampaian nurani saya kepada nasihat opung saya tadi. Gitu. Artinya saya menyampaikan secara jiwa, secara nuraniah saya terkait itu tadi bahwa opung, aku melihat pepohonan tertanam dahulu kini bertumbuh mekar. Maksud saya pepohonan ini adalah karakter yang dulu dibinakan sama saya punya opung ini atau nenek lah ya, gitu bahasa yang lebih milenial. Karakter-karakter yang dia berikan itu sudah nampaknya tumbuh begitu, bertumbuh mekar, sudah mulai nilai-nilai yang nasihat-nasihat yang dikasihkan itu kemudian tertanam dalam diriku dan itu terpancar ke yang lainnya, bisa saya berikan ke yang lainnya nilai-nilai kehidupan itu toh warisan itu. Kalau saya diwariskan uang habis, tapi kalau saya diwariskan nilai kehidupan, nilai diri, itu yang berkembang pasti. Kemudian daunnya lebat rindang, maksudnya bukan cuma saya yang nikmati bahwa nilai-nilai kehidupan ini bermanfaat untuk saya, tapi bisa menaungi yang lain juga. Saya bisa berikan ke yang lain ya. Saya buka beberapa komunitas dan itu menyentuh lebih luas lagi masyarakat. Begitu toh? Saya buka berbagai macam pergerakan dan itu untuk masyarakat lebih banyak lagi. Itu saya analogikan dengan daunnya lebat rindang. Hanya dari nilai-nilai yang kemudian kita diberikan ini tadi itu nilai kehidupan, nilai diri, karakter. Seperti apa sih kita seharusnya manusia? Buat apa kau lahir kalau tidak ada manfaatmu? Gitu maksudnya. Nah, saya analogikan dengan daun-daun pohon. Jadi ciri khas menulis saya adalah memadukan hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam semesta. Yang sebenarnya semua itu simbol yang ada maknanya, gitu, bagian semiotik, nah. Iya, gitu. Itu adalah analogi tersirat dari diri saya yang saya tidak bahasakan ke orang. Biarlah orang menganggap ini pohon beringin. Tapi karena ini kajian ilmiah, lagi-lagi saya bilang bahaya, tidak ada rahasia di dalam ini. Begitu. Jadi saya harus memang pure terbuka. Seperti apa pandangan saya saat mengarang ini, gitu, apa yang saya perhatikan. Kemudian daunnya lebat rindang, sudah tadi maksud saya manfaatnya ke orang-orang. Batang yang kokoh, karakter saya sampai pada posisi yang saya tidak mau digoyahkan lagi dengan masalah-masalah yang sedikit, ujian-ujian yang kecil, cemoohan-cemoohan yang biasa itu. Saya harus kuat, di atas semua itu saya harus kuat, gitu. Makanya saya sebut batang yang kokoh, itu karakter dalam diri yang saya maksud.
Reranting meliuk bersua sepoi musim penghujan. Ini maksudnya nih apa-apa yang ada di sekitar saya, pergerakan-pergerakan saya sudah mulai nampak nih, toh bahasa kasarnya bersua sepoi musim hujan. Artinya di dalam semua kondisi nih kita masih bisa nih berbuat, masih bisa bergerak, masih bisa insya Allah bermanfaat menurut pemikiran saya dan niatan saya insya Allah ini bermanfaat. Dan saya tidak peduli bagaimanapun penilaiannya orang, selama itu bisa mendatangkan hal yang baik memang untuk orang, artinya mungkin ya ini ketukan-ketukan hidayah Tuhan toh untuk mereka melalui pertemuannya kami misal gitu, atau pergerakannya kami gitu. Kemudian ada napas tabah menjulang mengokoh. Napas tabah ini segala hal yang ada di dalam dirinya kita, kekuatan, ketabahan, ketangguhan, kekokohan karakter. Ini menurut versi saya tidak ragu lagi berada di manapun, insya Allah saya bisa posisikan diriku itu, gitu. Saya tidak tergiur dengan tawaran mungkin kehidupan mewah dan lain sebagainya. Yang paling penting bukan itu, tapi ketika kita di satu tempat apa sih manfaatnya, gitu. Ada napas tabah menjulang mengokoh, artinya setinggi apapun tuh, sebesar apapun terpaannya, kita tabah nih, kita tetap kokoh, menjulang mengokoh. Kita tidak peduli maju terus gitu dengan segala bentuk nilai diri dan karakter diri yang sudah tertanam gitu. Oke. Next. Opung, pesan pagi membawa cermin. Seruak suara membisik dalam dada. Melihat keluar, menata diri. Oke. Jadi lagi-lagi tuh bahasa kalbu saya terhadap nasihat Opung tadi yang tersisa, atau bukan saya berhadapan langsung ini Opung tadi, tapi bahasa kalbu saya terhadap pesannya tadi Opung tadi ke saya, bahwa pesan pagi membawa cermin. Artinya ada hikmah yang saya dapat di waktu itu. Kebetulan pagi kan belum lama bangun tuh, duduk-duduk, bahwa segala hal yang saya capai ini saya harus selalu kembali melihat diriku, gitu ya. Apapun yang saya sudah capai saat ini, jangan selalu saya lupa bahwa saya harus melihat siapa saya. Dengan tinggi hati. Ya, siapa saya, dari mana saya, mau kemana, gitu toh. Nah, kemudian seruak suara membisik dalam dada, ini bahasa kalbu nih. Ada ketukan hati di dalam, maksudnya melihat keluar, apapun yang kita saksikan di luar sana, apapun itu, dalam baik itu cemoohan orang, baik itu kejadian-kejadian atau fenomena yang banyak yang luar biasa, selalu kembali menata diri. Nah, makanya di kalimat kedua di bait ketiga ini, Opung, pesan pagi membawa cermin. Maksudnya saya kembali selalu berkaca. Bagaimanapun kondisi di luar maupun di dalam diri saya harus kembali menata diriku. Jangan pernah lupa, jangan pernah alpa, jangan pernah hilaf gitu, jangan pernah takabur. Seperti itu. Oke. Menguatlah akar di atas terpaan. Di dalam sini, lewat celah kelambu merah jambu, kulihat engkau sepenuh harap, tumbuh sekuat kau inginkan, duhai beringin segala musim. Oke. Nah, jadi di kalimat menguatlah akar di atas terpaan, lagi-lagi ini analoginya pohon beringin. Beringin itu makin tinggi menjulang, tapi akarnya makin kokoh. Mau angin, mau dahannya patah, tapi itu hanya dahan patah sementara, tumbuh tunas baru. Tapi akar selalu kokoh, sama kayak kita. Sebesar apapun terpaannya di luar, mungkin kita pernah kehilangan apa, kita pernah ditinggalkan siapa, tapi ingat, karakter diri tak harus semakin kuat. Gitu. Kemudian di dalam sini lewat celah kelambu merah jambu. Di dalam sini tuh di dalam nurani saya. Di dalam nurani saya melalui celah kelambu merah jambu, lagi-lagi cinta dan kasih sayangku itu jangan pernah dilepas melalui karakter itu toh, salah satu karakter yang ada dalam diri, cinta dan kasih sayang itu. Kulihat engkau sepenuh harap, tumbuh sekuat kau inginkan. Maksud saya, kulihat engkau ini bukan saya lihat orang lain. Engkau ini saya kejiwanya diriku gitu. Kulihat engkau sepenuh harap, saya berharap sama diriku sendiri. Tumbuh sekuat kau inginkan. Kau ini saya kasih tahu nuraniku, makanya saya pakai kau. Jadi bukan kau ke orang. Nah,
tumbuh sekuat kau inginkan. Jadi saya suruh diriku, tumbuhlah sekuat apa yang kita inginkan. Duhai beringin segala musim, duhai beringin segala, iya, jiwaku, beringin itu jiwaku di dalam sana, bahwa segala musim ini, di musim apapun, mau panas, mau hujan, mau dalam kondisi apapun, maksud saya di luar dari diriku, musim ini kan analogi, musim ini maksudnya ujian-ujian kehidupan. Sekuat apapun itu ya, saya harus tumbuh sekuat seperti yang saya inginkan dan saya harapkan. Demikian, terima kasih. Kalau ada sanggahan pertanyaan silakan. Tidak ada sanggahan. Masya Allah. Bertanya? Tidak ada tadi pertanyaan. Sudah. Ini dari beringin segala musim. Nah, kalau fakta kemanusiaannya kan banyak pesan-pesan di dalam itu, nilai-nilai kemanusiaannya juga banyak, ketabahan dan lain sebagainya, kan hal yang tidak dilalui saya secara individu. Banyaklah orang yang seperti itu. Oke. Ini beringin. Oke. Ih, namanya sama-sama. Kalau dilihat dari maksudnya Sabar, Mas. pengimajiannya seperti ini beringin. Ya. Ya. Kita itu ininya. Kayunya. Ya. Yang ini tudung merah jambunya. Ya, di, Masya Allah. Dari tudung merah jambunya di sini nasihat. Ya, apa Masya Allah, segala lurus. macam saran dari orang-orang tua kita di Masya sini. Allah, luar biasa ya. Di sini. Semakin banyak, semakin apa segala macam, kita semakin berisi, Ya, jalan kita semakin kokoh. Masya Ini Allah. akarnya. Mengapa beringin itu udah lebih besar akar daripada pohon? Karena memang apa yang diserapnya itu disalurkan Larinya ke sana, betul. ke akar semua. Betul. Tapi kenapa kan? Merinding. Ya, kan orang biasa itu pikirannya kalau kita sebut pohon beringin, pohon yang seram. Tidak, yang kenapa ada seram? Karena setannya, memang apa-apa. udah rindang itu pohon. Iya. Baru pohon itu memang namanya pohon beringin memang segala musim. Kenapa pohon sana tidak pernah ada tumbang? Sementara pohon-pohon lainnya memang sudah pontang panting, Iya. pokoknya diterpa hujan langsung tumbang. Tapi beringin ini memang kokoh. Susah. Pokoknya diterpa Biar hujan, dikikis badai. air kali di samping-sampingnya begini, kokoh aja itu. Iya, Kokoh. masih bertahan itu. Ya. Iya. Karena memang Tengah saja tanahnya. akarnya yang besar, lebih besar daripada ranting-ranting di atasnya. Makanya itu beringin itu seperti ini, seperti yang saya lihat dari Masya Allah. puisinya ibu tadi. Makanya sambil saya dengar, oh begini. Makanya saya gambar begini, saya bayangkan kalau ini tudung merah jambunya, ini nasihat-nasihat Iya, yang luar biasa. turun dari orang tua, ini kita. Ya, Kan awalnya kita memang Ya. masih kecil ini, Ya. awalnya kecil. betul. Semakin rantingnya semakin banyak, semakin rindang, pasti ininya juga semakin banyak yang menguntai. Betul. Nah, dan Kita semakin tetap banyak di situ. menguntai itu, akarnya juga pasti semakin Ya, melebar dan ya. serapan makanannya Betul. tambah banyak. Betul. Maka batang pohonnya akan semakin membesar. Betul. Tapi ininya Betul. Betul. Bisa dijadikan kayu. iya, bisa jadi kayu, bermanfaat untuk orang lain. apa Jadi segala macam. kenapa itu beringin tampaknya seram? Itu sebenarnya mitos yang berkembang. Iya, mitos memang. Sebenarnya dia tidak seram. Saya teduh loh di bawah beringin, serius Kak. Iya. Enak kan? Enak. Kenapa dia kemudian seram? Karena film-film pocong itu munculnya dari sana, genderuwo itu munculnya dari sana. Apa-apa dari sana, padahal itu kan mitos yang kemudian berkembang di masyarakat bahwa beringin itu ada penghuni dan ini persoalan penghuni gaib ini bukan hanya pohon beringin. Kita lagi-lagi saya bilang dimensinya kita dan mereka itu tipis. Hanya berbeda, kita masih raga, mereka sudah tidak dicapai dengan raga. Iya. Bukan hanya di pohon beringin, Pak. Walaupun di sini juga, Tapi ya yang baik-baik lah yang di Iya. sini ya. Geser pi yang buruk-buruk. Jauhkan. tapi kita harus percaya yang gaib-gaib itu. Iya. Karena memang karena Iya, penciptanya kita saja memang Betul, gaib. gaib. Nah. Tapi kalau masalah pohon-pohon ini memang mitos. Walaupun ada dan tidaknya itu Betul, kembali lagi. betul. Oke, terima kasih Oke. atas wawancara. Bukan singkat, panjang mah. Panjang ini. Wawancara yang panjang, Oke, jelas dan sangat bermakna. siap. Bismillah, Dari bismillah. Ibu Eva Ria Razak, SPDM. sang penulis
dan penyair antologi puisi Sajak Rindu Buton Selatan pada Kasih. Ya. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Saya tutup dengan bilai sabiluhat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, berkah, bermanfaat dan bersegera tuntaskan selesai supaya kita next ke project-project selanjutnya. Oke.